Jamu menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebudayaan masyarakat Indonesia sejak zaman nenek moyang. Tradisi meramu dan mengonsumsi jamu, diyakini sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Proses meracik jamu telah menjadi budaya pada masa kekuasaan kerajaan Hindu dan Buddha. Bukti dari keberadaan tradisi jamu tergambar dalam relief-relief yang menggambarkan pembuatan dan penggunaan jamu pada beberapa candi terkenal di Indonesia, termasuk Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penataran, Candi Sukuh, dan Candi Tegalwangi. Selain ada dalam relief candi, sejarah jamu gendong juga tertulis dalam Serat Centini tahun 1814 Masehi, dan Kitab Kauruh Bab Jampi-Jampi Jawi tahun 1858 Masehi, yang berisikan 1734 resep ramuan jamu. Kitab Kauruh Bab Jampi-Jampi Jawi mungkin menjadi buku terlengkap yang berisi tentang jamu. Tercatat dalam sejarah, budaya meracik jamu mulanya hanya dikenal di lingkungan istana, di mana jamu diracik khusus untuk para raja, permaisuri, pangeran, dan putri keraton semata. Keluarga kerajaan menggunakan jamu sebagai upaya menjaga kesehatan, kebugaran, dan kecantikan. Namun seiring berjalannya waktu, budaya meracik jamu mulai diperkenalkan kepada masyarakat umum oleh orang-orang dari kalangan keraton. Proses ini diperkirakan dimulai pada akhir periode Kerajaan Majapahit, dan berlanjut pada masa kerajaan-kerajaan berikutnya, termasuk Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Pada masa Kerajaan Majapahit, jamu menjadi minuman istimewa, yang disajikan pada upacara-upacara kerajaan bagi raja dan keluarganya. Ada 8 jenis jamu yang dikonsumsi oleh raja dan putra-putri keraton. Jenis-jenis jamu tersebut melibatkan kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, pahitan, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, gepiokan, dan sinom. Keseluruhan jamu ini memiliki manfaat untuk menjaga kebugaran, merawat kecantikan, serta melambangkan 8 arah mata angin dan simbol Surya Majapahit. Ahli arkeologi menduga bahwa Surya Majapahit berperan sebagai lambang negara Majapahit. Rasa dari ke-8 jamu ini mengikuti urutan mulai dari manis asam, sedikit pedas hangat, pedas, pahit, tawar, hingga kembali manis. Urutan rasa ini menggambarkan siklus kehidupan manusia. Pada awalnya, jamu hanya diracik oleh orang yang dianggap memiliki kekuatan spiritual, seperti wiku atau dukun. Penjualan jamu dengan cara digendong diyakini dimulai pada masa Kerajaan Mataram Islam, di mana praktik pengobatan oleh para wiku melibatkan ramuan jamu dan doa-doa. Para wiku kemudian mengirimkan jamu racikannya kepada orang-orang yang membutuhkan, atau sesuai dengan pesanan dengan menggunakan utusan laki-laki untuk pengiriman. Seiring dengan pertumbuhan permintaan terhadap jamu, praktik pengiriman dan penjualan jamu ke berbagai tempat menjadi lebih teratur. Jamu kemudian semakin banyak dijual secara berkeliling oleh pedagang laki-laki dan perempuan, yang pada akhirnya resep pembuatan jamu gendong pun tersebar lebih luas. Meskipun awalnya banyak dilakukan oleh laki-laki, lambat laun pekerjaan ini menjadi didominasi kaum perempuan, karena dianggap lebih sesuai dengan sifat keluasan dan keramahan mereka, sementara tenaga laki-laki lebih diperlukan dalam usaha pertanian. Situasi ini pun berlanjut hingga era modern sampai saat ini. Saat ini ada lebih banyak penjual jamu gendong yang telah mengadopsi metode penjualan yang lebih modern, yakni dengan menggunakan sepeda atau gerobak dorong dan tidak mengandalkan berjalan kaki. Meski cara penjualannya berubah, jenis jamu yang ditawarkan tetap sama dengan yang dijajakan secara tradisional. Ternyata ada makna dari membawa sesuatu dengan cara digendong. Menggendong identik dengan seorang ibu yang membuai bayinya dalam gendongan. Karena itu para perempuan Jawa yang membawa barang dagangannya dengan cara digendong, dimaknai mereka membawa barang dagangan seperti halnya membawa anaknya sendiri. Barang dagangan merupakan sarana mencari rezeki sehingga harus dibawa dengan baik, ditawarkan dengan baik, dan disajikan dengan baik. Rezeki pun dicari dengan niat dan cara yang baik. Dengan demikian, usaha mencari rezeki dan apa yang didapat diharapkan memperoleh berkah dari Tuhan. Selain dijajakan langsung, jamu juga dijajakan di kedai yang biasanya berbentuk saset, tablet, kaplet, dan kapsul yang biasanya diproduksi di pabrik-pabrik jamu berskala sedang atau besar.
Jamu air mancur, Nyonya Menir, atau Jamu Jago adalah contoh perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang produksi jamu. Jamu-jamu ini tentu kalah segar dengan yang dibuat oleh penjual jamu gendong. Seiring berjalannya waktu, permintaan terhadap jamu kian meningkat, sehingga pengirimannya ke berbagai tempat pun dilakukan teratur. Sampai akhirnya penjualan jamu ke desa-desa terus berkembang. Pada perkembangan selanjutnya, banyak orang berjualan jamu secara berkeliling, baik laki-laki maupun perempuan. Resep pembuatan jamu pun makin tersebar luas. Penjual jamu laki-laki membawa jamu dengan cara memikulnya, dan kaum perempuan membawanya dengan cara menggendong. Tetapi keluasan dan keramahan kaum perempuan dirasakan lebih sesuai untuk pekerjaan menjajakan jamu. Kondisi ini terus berlanjut hingga di era modern, yang kini mulai berubah karena sudah jarang penjual jamu gendong. Saat ini para penjual jamu biasanya berkeliling dengan sepeda maupun sepeda motor, atau dengan gerobak dorong. Namun jamu yang mereka jual sama seperti jamu yang dijajakan dengan cara digendong, seperti beras kencur, kunyit asam, dan pahitan. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga materi di video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan teruslah untuk mengasah pengetahuan kalian. Sampai jumpa di video footnote berikutnya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.